Begitu banyak orang yang tidak bisa tidur hari ini. Ini adalah masalah besar. Mengapa? Mengapa orang tidak bisa tidur? Apa masalahnya? Seperti biasa dan seperti yang mungkin sudah Anda lihat saat kita membahas presentasi ini, seringkali ini bukan hanya satu hal. Seringkali itu bisa berupa banyak hal. Dan salah satu Amsal favorit saya, Amsal 14 ayat 6 mengatakan bahwa pengetahuan adalah mudah bagi orang yang berpengertian. Jadi, sebelum kita membuat daftar tentang bagaimana Anda dapat meningkatkan kualitas tidur, dan sebelum kita melihat bagaimana Anda dapat membuat kondisi yang kondusif untuk tidur, dan sebelum kita menemukan apa yang harus Anda hentikan karena akan menghentikan tidur, pertama-tama saya ingin melihat apa yang terjadi saat kita tidur. Beberapa hal yang terjadi ketika kita tidur. Ada sebuah kelenjar kecil di dasar otak kita yang disebut kelenjar pineal. Dan kelenjar pineal melepaskan 4 hormon setiap malam. Biasanya antara jam-jam saat musim panas di Amerika Serikat. Jadi ini adalah siang hari. Jadi ini antara pukul jam 10 malam dan jam 3 dini hari. Pada musim dingin, waktu tersebut berada di antara pukul jam 9 malam dan jam 2 dini hari. Tubuh tidak tahu tentang penghematan waktu siang hari. Hormon apakah yang dilepaskan oleh kelenjar pineal pada waktu-waktu tersebut? Salah satunya adalah serotonin dan serotonin adalah hormon suasana hati Anda. Jadi, jika Anda ingin merasa baik, tidurlah lebih awal. Jika Anda ingin anak-anak bahagia, taruhlah mereka di tempat tidur lebih awal. Mungkin perlu Anda harus memasang tirai di jendela. Coba saja ini, makanlah makanan utama saat makan siang dan sarapan, makan malam yang sangat ringan. Mandi air panas, lampu yang lembut, musik klasik yang lembut. Sebuah cerita yang akan membuat Anda tertidur. Dan itu adalah cara yang mudah untuk membuat anak-anak tidur. Dan tentu saja setelah mereka tidur lebih awal. Ibu dan ayah punya waktu beberapa jam sebelum mereka tidur. Yang juga penting. Hormon lainnya adalah melatonin. Melatonin disebut sebagai hormon yang memperbaiki dan meremajakan di malam hari. Dan juga dilepaskan pada jam-jam ini. Dan ini bertanggung jawab untuk menyeimbangkan tubuh dan juga memperbaiki apa yang terjadi di dalam tubuh. Yang ketiga adalah vasotosin arginin. Vasotosin arginin adalah hormon yang membuat Anda tertidur lelap. Jadi, Anda punya obat penghilang rasa sakit alami. Bukankah itu bagus untuk diketahui? Tetapi agar obat penghilang rasa sakit alami Anda bekerja, Anda harus tertidur pada jam-jam ini. Dan saat obat penghilang rasa sakit alami Anda digunakan, obat tersebut akan terbuang sia-sia. Dan limbah ini akan tetap berada di dalam tubuh kecuali jika Anda berolahraga. Jadi kita akan mulai lebih awal dengan dorongan kita. Penguat tidur kita. Dan saat kita membahas ilustrasi yang saya berikan, Anda akan menambah latihan atau olahraga pada penguat tidur kita. Ada pepatah dalam kitab pengkhotbah yang mengatakan bahwa tidur orang yang bekerja keras itu manis. Apakah yang dimaksud dengan orang yang bekerja keras? Itu adalah seseorang yang bekerja keras secara fisik. Anda mungkin tidak memiliki pekerjaan yang berat secara fisik, tapi Anda bisa berolahraga. Dan olahraga yang paling ampuh. Untuk meningkatkan kualitas tidur adalah latihan interval intensitas tinggi. Latihan ini juga merupakan latihan terbaik untuk menghasilkan sedikit keringat. Dan ketika kita berkeringat atau mengeluarkan keringat dengan olahraga, yang kita lakukan dengan intensitas tinggi, kita melepaskan limbah yang terbentuk dari penggunaan obat penghilang rasa sakit alami kita, vasotosin arginin. Jadi, keesokan malamnya saat kita berbaring untuk tidur, kita mendapat dosis vasotosin arginin yang baru. Arginin vasotosin bukan hanya penghilang rasa sakit alami kita, tetapi juga membuat kita tertidur lelap. Epitalamin adalah hormon yang dilepaskan pada jam-jam ini dan epitalamin meningkatkan kapasitas belajar.
Dan saya rasa semua orang ingin meningkatkan kapasitas belajar mereka. Dan saya berbicara dengan para guru, saya katakan, bisakah Anda memberitahu anak-anak yang begadang? Mereka berkata, oh, ya, mereka sepertinya tidak bisa memahaminya. Mereka sepertinya tidak bisa mempertahankannya. Saya berkata, oh, mereka kekurangan epitalamin. Dan saya percaya kita tidak boleh berhenti belajar. Kita harus terus belajar hal-hal baru sampai hari kematian kita. Jadi, kita harus terus belajar hal-hal baru sampai hari kita mati. Kita harus tidur lebih awal untuk memastikan bahwa kita mendapatkan jumlah epitalamin yang tepat. Epitalamin tidak hanya meningkatkan kapasitas belajar, tetapi juga memperlambat penuaan. Dan semua orang yang berusia di atas 25 tahun menyukai yang satu itu. Faktanya, mereka telah menemukan, terutama pada orang-orang yang memiliki profesi di mana mereka tidak banyak tidur, katakanlah penyanyi rock. Mereka tidak akan tidur sampai jam 2 atau 3 pagi. Mereka menua dengan sangat cepat. Mereka juga telah melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa begadang yang teratur dapat memiliki efek yang sama pada tubuh bahkan dengan kecanduan narkoba dan alkoholisme, yang sama-sama kita ketahui merusak tubuh. Jadi kelenjar pineal akan melepaskan hormon-hormon itu setiap malam, tapi kita harus tidur. Kita harus tidur agar hormon-hormon itu dilepaskan. Dan ada beberapa hal yang dapat menghentikan pelepasan hormon-hormon tersebut. Stres, itu mungkin bukan hal yang mengejutkan bagi Anda, bahwa stres dapat menghentikannya. Dan lampu, jika lampu menyala, Anda tahu, sinyal terang dan gelap disalurkan melalui saraf optik ke pusat kendali, yang berkomunikasi dengan kelenjar pineal. Dan itulah mengapa ketika matahari terbenam, otak dan mata kita mengetahuinya. Karena cahaya dan sinyal gelap yang berkomunikasi dengan pusat jam tubuh di otak. Yang berkomunikasi dengan kelenjar pineal. Jadi, sinyal terang dan gelap, juga siklus itulah yang mempengaruhi kejadian ini di dalam tubuh. Dan itulah sebabnya mengapa hal ini terjadi pada jam-jam tersebut. Jadi, sangat penting untuk tidur dalam keadaan gelap. Sangat penting bahwa jika Anda memiliki lampu malam, itu hanya akan menjadi cahaya yang sangat redup di sudut. Putri saya selalu menaruh lampu garam Himalaya di lorong-lorong untuk anak-anaknya. Sehingga jika mereka terbangun di malam hari, ada cahaya lembut yang datang dari lorong. Dan mereka bisa menemukan jalan ke kamar mandi. Sehingga cahaya lembut tidak akan mengganggu. Cahaya bulan tidak akan mengganggunya, tetapi cahaya teranglah yang mengganggunya. Dan saya pikir ini menjadi faktor penyebab mengapa orang tidak bisa tidur nyenyak. Karena sejak ada lampu listrik, rumah jadi terang di malam hari. Dan bukannya tidak ada cahaya di malam hari, tapi lebih ke cahaya yang lembut. Pilihlah lampu yang lembut di malam hari. Mungkin sekitar tahun 19-an, saya pikir awal tahun 50-an, mungkin akhir tahun 40-an. Para ilmuwan melakukan percobaan pada tikus untuk mengetahui lebih banyak tentang tidur. Dan apa yang mereka temukan? Mereka menemukan bahwa ada waktu-waktu di malam hari di mana mata tikus bergerak cepat. Dan ada periode malam di mana mata tikus diam. Dan mereka memiliki mikroba yang terhubung ke otak. Dan inilah cara mereka menemukan bahwa ketika mata bergerak cepat, otak pun bergerak. Tapi ketika mata diam, otak juga diam. Dan apa yang mereka temukan? Ketika mereka melihat ini, mereka menemukan apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak. Mereka menyebutnya waktu diam, waktu gerakan mata yang tidak cepat. Dan mereka menyebut waktu sibuk sebagai waktu gerakan mata yang cepat. Dan apa yang mereka temukan adalah bahwa di waktu gerakan mata yang tidak cepat, ada layanan kurir. Jadi, apa yang saya maksud dengan layanan kurir? Nah, sepanjang hari, segala sesuatu yang terjadi pada kita sepanjang hari disimpan dalam unit penyimpanan memori jangka pendek kita, yang merupakan hipokampus di bagian belakang sini. Dan saat kita tidur dalam waktu non-rapid eye movement, ada layanan kurir yang mengambil unit memori jangka pendek. Memori jangka pendek ke unit memori jangka panjang, yang ada di korteks di bagian atas. Jadi, itulah layanan kurir yang memindahkan ingatan hari itu ke unit penyimpanan jangka panjang.
Yang juga terjadi dalam waktu gerakan mata yang tidak cepat adalah sistem pembersihan. Nah, sistem pembersihan ini disebut sistem glimfatik. Dan sistem glimfatik terdiri dari sel-sel glial. Dan ada lebih banyak sel glial di otak daripada sel otak, dan kita punya 1 triliun sel otak. Jadi, apa yang dibersihkan oleh sistem glimfatik saat kita tidur? Limbah dari aktivitas neuron, limbah dari pembakaran oksigen dan glukosa di tingkat sel. Jadi, ada cukup banyak limbah yang dihasilkan oleh kerja otak. Dalam waktu gerakan mata yang cepat, kita memiliki sistem pengarsipan. Jadi dalam sistem pengarsipan, disinilah otak mengarsipkan semua ingatan yang masuk sepanjang hari. Dr. Matthew Walker, dalam bukunya, Why We Sleep, ia menjelaskannya secara rinci. Dia memiliki banyak penelitian yang disimpan. Dia seorang ateis, tapi dia mengatakan mengenai sistem pengarsipan ini. Dia mengatakan hampir seolah-olah otak memiliki kecerdasan. Tentu saja, karena ada Tuhan pencipta yang menempatkan sistem ini di dalam tubuh. Apa yang juga terjadi dalam waktu gerakan mata yang cepat adalah bermimpi. Ada banyak teori tentang mimpi, bukan? Saya tahu ketika saya belajar keperawatan psikiatri, ada berbagai macam teori yang muncul tentang mimpi. Tetapi Dr. Matthew Walker, dia menyatakan bahwa apa yang mereka temukan adalah bahwa bermimpi itu penting bagi otak untuk mengetahui bagaimana cara mengarsipkan. Jadi dengan bermimpi, Anda mungkin mengumpulkan hal-hal dari masa lalu, setahun yang lalu, apa yang terjadi 2 minggu yang lalu, apa yang terjadi pagi ini. Semua hal ini datang bersamaan dengan cara yang cukup campur aduk. Saya pikir Anda akan setuju dengan saya. Beberapa mimpi saya bisa jadi cukup gila. Dan semuanya datang dengan cara tertentu untuk bisa diarsipkan. Dan apa yang mereka juga temukan adalah bahwa ini hampir seperti sebuah sistem yang cukup teratur tentang bagaimana segala sesuatunya diarsipkan. Dan jika sesuatu terjadi pada kita sepanjang hari dan kita tidak menyukainya, mungkin itu membuat kita kesal. Maka itu sebenarnya dimasukkan ke dalam file negatif. Dan jika sesuatu yang indah terjadi sepanjang hari, mungkin Anda bertemu dengan teman dan Anda makan bersama. Itu adalah pengalaman yang sangat menyenangkan yang dapat dimasukkan ke dalam bagian positif. Yang juga terjadi dalam waktu gerakan mata cepat adalah adanya konsolidasi dari hal-hal yang kita pelajari sepanjang hari. Konsolidasi atau konfirmasi dari hal-hal yang masuk. Itu terjadi saat kita tidur. Ini juga merupakan waktu penemuan. Saya tidak tahu tentang Anda, tapi penemuan terbaik saya, ide terbaik saya datang di pagi hari. Pagi-pagi sekali, pikiran masih segar. Sudah dibersihkan, siap untuk pergi. Apa yang ditemukan oleh Dr. Matthew Walker dan penelitian yang ia lihat dan para ilmuwannya? Bahwa ini terjadi dalam siklus 90 menit. Apa yang dia juga temukan adalah bahwa hal ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kita harus memiliki tidur 8 jam setiap malam. Kita akan melihat apa yang terjadi dalam 8 jam itu. 8 jam tidur setiap malam. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda mengapa harus 8 jam. Dan saya juga akan menunjukkan kepada Anda di mana seharusnya, terutama dengan mempertimbangkan apa yang telah kita lihat di sini. Jadi 8 jam Anda, bisa dari pukul 8 malam sampai pukul 4 pagi. Bisa jadi pukul 9 malam sampai pukul 5 pagi. Bisa jadi pukul 10 hingga pukul 6 pagi. Itu dia 8 jam tidur Anda. Jadi mari kita mulai dengan... Kita akan tulis jam pukul 9 sampai pukul 5 di sini. Itu mungkin salah satu favorit saya, jam 9 pukul 5. Jadi kita akan mulai pukul 9 malam. Ini adalah siklus 90 menit pertama hingga pukul 10.30. Jadi, dari pukul 9 hingga pukul 10.30, gerakan mata yang tidak cepat adalah yang paling aktif. Inilah gerakan mata cepat Anda. Jadi, pada malam hari, sekitar 80% gerakan mata tidak cepat. Dan 20% gerakan mata yang cepat.
Dari pukul 10.30 hingga tengah malam, pukul 12. Anda mendapatkan 60% gerakan mata tidak cepat. 40% gerakan mata cepat. Dari jam 12 sampai pukul 1.30 pagi, Anda punya sekitar 50%. Jadi, ada 50% gerakan mata yang tidak cepat, 50% gerakan mata yang cepat. Dapatkah Anda melihat apa yang terjadi? Sedikit demi sedikit ia berputar. Jadi dari pukul 1.30 hingga pukul 3 pagi. Sekarang kita memiliki 40% waktu gerakan mata tidak cepat dan 60% waktu gerakan mata cepat. Dan dari jam 3 sampai pukul 5, 2 jam terakhir Anda memiliki 20% gerakan mata cepat dan 80% gerakan mata tidak cepat. 20% gerakan mata yang tidak cepat. 80% gerakan mata cepat dari jam 3 sampai pukul 5. Dan saya rasa Anda akan setuju dengan saya, jika Anda terbangun di waktu malam seperti ini. Katakanlah antara jam 2, 3, 4, biasanya Anda akan mengingat mimpi Anda. Anda bangun tengah malam, Anda biasanya tidak mengingat mimpi Anda karena sebenarnya tidak terjadi pada saat itu. Jadi, bisakah Anda melihat pentingnya tidur di jam-jam ini? Karena ketika Anda tidur di jam-jam ini, semua sistem yang sangat penting untuk berfungsinya tubuh manusia tidak hanya berfungsi dengan baik, tapi juga penyembuhan tubuh manusia, tapi juga efek luar biasa yang ditimbulkannya pada pikiran. Dr. Matthew Walker, ia menunjukkan bahwa penderita Alzheimer, plak amiloid, setiap kasus Alzheimer, mereka menemukan plak amiloid menumpuk di bagian depan otak. Disitulah akal, kecerdasan, dan penilaian Anda. Tapi ia juga menunjukkan bahwa jika Anda tidur lebih awal, sistem limfatik Anda, sistem pembersihan Anda, membantu mencegah penumpukan plak amiloid. Dan dia mengutip 2 orang yang sangat terkenal yang membanggakan diri karena hanya tidur 5 jam semalam, yang menghabiskan 15-20 tahun terakhir mereka dengan Alzheimer yang parah. Dan salah satunya adalah Margaret Thatcher, Perdana Menteri Inggris. Dan juga Ronald Reagan, yang merupakan salah satu Presiden Amerika Serikat. Mereka membanggakan tidur 5 jam dalam semalam. Dan tentu saja tidur 5 jam itu biasanya tidak dimulai pada pukul 8, bukan? Tidur selama 8 jam itu, tidur 5 jam itu biasanya dimulai pada pukul 1 atau 2 dini hari. Saya tidak mengatakan, dan saya rasa Dr. Matthew Walker tidak mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya faktor penyebab. Mungkin ada beberapa faktor yang berkontribusi, tapi saya tidak tahu tentang Anda, tapi saya tidak ingin terkena Alzheimer. Jadi saya sangat senang melakukan hal kecil seperti itu, yaitu tidur lebih awal. Dia juga bercerita tentang orang yang menyusun tabel periodik. Ada beberapa persamaan kecil yang terakhir, yang dia tidak bisa menyelesaikannya. Jadi dia memutuskan untuk tidur. Kita tidak pernah mengatakan bangun di atasnya, bukan? Kita juga selalu mengatakan tidur di atasnya. Dan ketika dia bangun di pagi hari, di sanalah dia dapat menyelesaikannya. Dia juga memberikan cerita tentang seorang pianis terkenal yang tidak bisa memainkan pianonya. Dia berlatih dan dia memutuskan untuk meninggalkannya. Tidur nyenyak, bangun di pagi hari dan dia memainkannya dengan indah. Jadi saya penasaran bagaimana hal itu bisa terjadi. Dan setelah membaca buku Dr. Matthew Walker, di mana secara rinci ia membahas hal-hal ini, saya sekarang mengerti. Pengetahuan itu mudah bagi orang yang berpengertian. Jadi, ketika Anda memahami bagaimana proses-proses ini, kelenjar pineal dengan sekresinya, yang juga berperan dalam apa yang dilakukan oleh gerakan mata tidak cepat dan gerakan mata cepat di malam hari, Anda sekarang memiliki pengetahuan tentang bagaimana memberikan pikiran dan tubuh segala sesuatu yang kondusif untuk tidur nyenyak. Jadi penguat tidur Anda ya, tidak hanya latihan interval intensitas tinggi Anda. Tidak hanya intensitas tinggi yang meningkatkan suplai darah ke kelenjar pineal, tetapi juga meningkatkan tubuh dengan semua yang dibutuhkan untuk dapat membersihkan Anda di malam hari. Ingatlah bahwa itu adalah penggerak darah Anda. Jadi pendorong lainnya adalah tidur dalam keadaan gelap. Pastikan lampu dimatikan.
Sekarang, ini membawa kita ke hal lain yang bukan lampu listrik. Apa itu? Itu adalah teknologimu. Cahaya yang berasal dari sinar matahari adalah cahaya biru. Dan ketika kita membiarkan mata kita terkena sinar matahari sepanjang hari, saya tidak pernah menyarankan Anda untuk melihat matahari, tetapi hanya berada di luar. Sinar ultraviolet masuk melalui jalur neurokimia ke dalam kelenjar pineal dan membantu mengatur ulang jam tubuh. Dr. Neil Netley dalam bukunya, Depression A Way Out, ia menemukan bahwa 80% dari pasiennya yang mengalami depresi, ritme sirkadiannya terganggu. Ritme sirkadian Anda adalah ritme yang diatur oleh enzim suprachiasmatik Anda, yang merupakan jam tubuh Anda yang berkomunikasi dengan kelenjar pineal Anda. Dan dia menemukan bahwa 1 jam cahaya, jam pertama cahaya. Dia menemukan bahwa 1 jam cahaya pertama di hari itu, cahaya pagi itu, mengatur ulang ritme sirkadian Anda. Jadi, kita tidak hanya perlu tidur dalam kegelapan, mata kita juga membutuhkan sinar matahari di siang hari. Terutama di pagi hari. 1 jam pertama cahaya di siang hari mengatur ulang ritme sirkadian. Saya juga menemukan bahwa beberapa wanita, ketika mereka mengalami menopause, ritme sirkadian mereka tampaknya dibatalkan oleh perubahan hormon. Dan mereka dapat mengatur ulang hal itu pada jam pertama cahaya di siang hari. Jadi, ini adalah waktu yang tepat untuk berolahraga di pagi hari. Satu-satunya waktu yang memungkinkan Anda untuk bangun untuk melakukan olahraga pagi dan mengejar pagi hari adalah jika Anda tidur lebih awal. Jadi, kita harus tidur lebih awal. Jadi pastikan anak-anak sudah tidur jam 7 atau pukul 7.30. Ayah dan ibu mereka punya waktu beberapa jam untuk diri mereka sendiri, namun mereka masih bisa tidur jam 9 atau pukul 9.30. Dan kemudian semua orang bangun dalam rumah tangga yang bahagia. Karena mereka semua mendapatkan serotonin mereka saat tidur. Mari kita kembali tidur dalam gelap. Diperkirakan 80% orang Amerika tidur dengan ponsel mereka. Itu sedikit menakutkan, bukan? Dan bantal bukanlah perlindungan terhadap medan elektromagnetik itu. Kita harus tidur di zona bebas elektromagnetik. Disitulah seharusnya kita tidur. Jadi kita akan membuat masalah sampingan di sini, yaitu kamar tidur. Baik, mari kita lihat kamar tidur. Untuk memiliki kamar yang kondusif untuk tidur, kita perlu memiliki, udara segar. Jadi, tidurlah dengan jendela terbuka. Untuk mendapatkan udara segar, penting agar jendela itu bersih. Pernahkah Anda mengelap gorden Anda dengan kain basah berwarna putih? Lihatlah warnanya. Gorden itu menangkap debu. Dan layar gorden itu idealnya harus dicuci sebulan sekali. Udara segar juga bergantung pada bantal yang tidak tua atau berjamur. Jadi periksalah bantal Anda. Setiap bantal harus memiliki pelindung bantal. Jauh lebih mudah untuk mencuci sarung bantal dan pelindung bantal jika Anda mengalami malam yang sangat berkeringat daripada mencuci bantal. Pernahkah Anda memperhatikan ketika Anda membeli bantal hari ini, ada tanggalnya? Saya pikir itu 2 tahun. Setiap 2 tahun Anda harus membeli bantal baru karena kita kehilangan banyak kelembaban di malam hari. Dan itu juga menjelaskan mengapa saya menyarankan untuk menarik selimut-selimut itu selama 1 jam pertama di siang hari. Rapikan tempat tidur Anda setelah sarapan ketika tempat tidur memiliki udara Eden. Biarkan kelembaban yang keluar dari tubuh Anda di malam hari menguap. Jadi semua ini berkontribusi pada udara segar. Juga medan bebas elektromagnetik, zona bebas. Seperti itulah seharusnya kamar tidur. Tidak ada teknologi di kamar tidur. Mengisi daya di ruangan lain. Kakak ipar saya, dia mengumpulkan teknologi semua orang pada malam hari. Dan dia mengisi dayanya di kantornya semalaman. Itu ide yang bagus. Tapi bagaimana jika Anda sedang dalam panggilan? Bagaimana jika Anda membutuhkan telepon untuk jam alarm? Kita adalah satu-satunya makhluk yang terbangun karena jam alarm. Aku tidak bangun karena jam alarm.
Saya pergi tidur lebih awal. Dan mudah untuk tidur karena perut saya tidak penuh dengan makanan. Mudah tidur karena saya terhidrasi dengan baik. Saya membuka jendela saya lebar-lebar. Dan ketika 8 jam sudah habis, saya langsung bangun. Anda akan bangun ketika tubuh Anda siap untuk bangun. Semua pekerjaan kurir, pembersihan, pengarsipan, bermimpi, konsolidasi apa yang telah Anda pelajari sepanjang hari, penemuan. Semuanya telah terjadi dan inilah saatnya untuk bangun. Semua hormon ini telah dilepaskan dan Anda siap untuk bangun. Dan Anda akan bangun. Jika Anda memiliki perangkat elektromagnetik, perangkat medan elektromagnetik di kamar tidur Anda, hal ini akan mengganggu frekuensi yang digunakan tubuh Anda untuk tidur. Hal ini juga mengganggu frekuensi yang digunakan tubuh Anda saat Anda terjaga. Ini mengganggu hal itu. Jadi, jika Anda memang membutuhkan ponsel untuk alarm, karena mungkin Anda akan membutuhkannya pada awalnya. Sampai tubuh Anda terbiasa bangun pagi, letakkan di lorong. Anda akan tetap terbangun jika diletakkan di lorong, tapi Anda akan tidur lebih nyenyak. Jika Anda meletakkannya di luar kamar tidur. Serat alami di kamar tidur Anda. Serat alami di tempat tidur. Serat alami bernafas. Yang berkontribusi pada Anda untuk mendapatkan udara segar. Jadi, lihatlah sekeliling Anda. Lihatlah ke sekeliling untuk mencari selimut katun. Saya tidak tahu apakah Anda memiliki selimut wool di sini. Kami memiliki selimut wool di Australia. Selimut bulu Anda. Anda mungkin memiliki selimut polister dan saya pikir Anda dapat menggunakannya selama Anda memiliki selimut katun tebal di atasnya. Jadi carilah yang berbahan katun. Jika semuanya agak mahal, kunjungi toko barang bekas. Kadang-kadang Anda bisa mendapatkan selimut katun serat alami yang bagus di sana. Carilah di sekitar, tetapi carilah serat alami di tempat tidur Anda. Itu membuat perbedaan besar. Kamar tidur Anda juga harus dibersihkan. Dibersihkan dari debu karena ketika Anda memiliki penumpukan debu di kamar tidur Anda. Ketika Anda memiliki kekacauan di kamar tidur Anda, hampir tidak mungkin untuk membersihkannya. Jadi, jika Anda memiliki rak buku, letakkanlah di ruangan lain karena rak-rak itu pasti akan berdebu. Miliki sesedikit mungkin perabot di kamar tidur Anda. Jika Anda memiliki lemari pakaian dan ini benar-benar berantakan, saatnya untuk mengeluarkan semuanya. Letakkan ditumpukan di lantai, ambil dan jika Anda menyukainya, simpanlah. Jika Anda tidak suka, buanglah itu. Singkirkan saja. Mulailah merapikan hidup Anda karena rumah yang berantakan akan menyebabkan pikiran yang berantakan dan kadang-kadang bisa menjadi hasil dari pikiran yang berantakan. Dan itu sedikit apa yang lebih dulu terjadi, rumah yang berantakan atau pikiran yang berantakan. Kadang-kadang orang menyimpan barang yang mungkin akan digunakan suatu hari nanti atau barang itu benar-benar bagus. Jangan, ada orang lain yang akan menyukainya, orang lain bisa menggunakannya. Jadi sangat sulit untuk mendapatkan udara segar di kamar tidur ketika berantakan. Karena akan ada banyak debu di atasnya. Sehingga harus dibersihkan. Idealnya disedot debu bahkan 2 kali seminggu. Semua ini menambah udara segar yang berarti Anda akan tidur lebih nyenyak. Kembali tidur dalam gelap. Ini ada hubungannya dengan zona bebas elektromagnetik. Jika Anda memiliki teknologi di kamar Anda akan memiliki lampu di kamar Anda. Sehingga Anda tidak akan memiliki ruangan yang gelap gulita. Apa yang dapat Anda lakukan jika Anda tidak bisa tidur? Ada 2 hal yang benar-benar akan menghentikan tidur. Yang pertama adalah merasa kesal karena tidak bisa tidur. Anda tidak akan pernah tidur jika Anda melakukan itu. Jadi, apa yang bisa kau lakukan? Kita akan menaruhnya di bawah penguat tidur. Apa yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas tidur? Bersyukurlah. Alkitab berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jika kamu tidak dapat tidur, bersyukurlah. Apalagi yang bisa Anda lakukan? Bersyukurlah.
Dan jika Anda tidak dapat memikirkan apapun untuk disyukuri, bersyukurlah kepada Tuhan karena Anda tidak berada di kamp konsentrasi. Bersyukurlah kamu berada di tempat tidur yang nyaman. Bersyukurlah bahwa Anda memiliki mata yang dapat melihat dan kaki yang dapat berjalan. Buatlah daftar semua hal yang membuat Anda bersyukur. Bersyukur untuk keluarga Anda. Anda tidak memiliki keluarga yang sangat baik. Bersyukurlah untuk keluarga gereja Anda. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah untuk setiap hal yang kamu miliki. Dan sesering mungkin kamu bersyukur, itu mengubah cara Anda melihatnya. Dan Anda bisa mendapatkan sikap yang lebih baik. Dan Anda akan sering tertidur. Hal lain yang akan menghentikan tidur adalah teknologi. Jika Anda tidak bisa tidur dan Anda melihat ponsel Anda, handphone itu, pada kenyataannya, telepon dan komputer dan iPad, semuanya memiliki cahaya biru. Dan cahaya biru itu memiliki frekuensi yang berbeda dengan cahaya matahari. Tapi cahaya biru itu memberitahu otak Anda melalui mata Anda. Jadi cahaya biru melewati mata Anda menuju otak Anda. Siang hari, bangun. Hampir tidak mungkin untuk tidur setelah mata Anda tertuju kepada teknologi. Karena pesan yang baru saja diberikan ke otak. Jadi itu sebabnya tidur dalam gelap harus mencakup zona bebas elektromagnetik. Jadi tidak ada lampu, bahkan lampu kecil sekalipun. Satu-satunya cahaya yang diperbolehkan, dan idealnya di lorong, adalah cahaya yang sangat lembut, cahaya lampu Himalaya. Itu yang sangat bagus. Dan cahaya garam lampu Himalaya. Lampu garam Himalaya, atau cahaya yang mengeluarkan ion negatif, dan ion negatif membantu memurnikan udara. Jadi, itu adalah hal lain yang baik untuk dilakukan. Untuk meningkatkan tidur adalah olahraga. Kita tidak hanya perlu berolahraga di siang hari untuk tidur dalam kegelapan. Untuk mendapatkan sinar matahari di siang hari, ingatlah bahwa mengatur ulang ritme sirkadian, tidur lebih awal. Jadi, Anda mengakses waktu gerakan mata yang tidak cepat dan waktu gerakan mata yang cepat. Dan bersyukurlah ketika engkau tertidur, bersyukurlah. Berterima kasihlah kepada Tuhan untuk semua hal yang luar biasa dalam hidup Anda. Tetapi juga nutrisi. Penting sekali untuk makan, dan kita telah membahasnya beberapa kali. Serat tinggi, protein yang banyak, dan lemak sehat Anda. Apa yang dilakukan diet ini adalah memberikan semua yang dibutuhkan tubuh Anda, agar dapat bekerja secara efektif dan tidur nyenyak. Karena ada banyak hal yang terjadi saat Anda tidur. Dan mereka membutuhkan nutrisi untuk dapat berfungsi saat Anda tidur. Dan lemak sehat Anda. Kacang-kacangan, biji-bijian. Kacang-kacangan, biji-bijian, minyak zaitun dan minyak kelapa. Minyak-minyak itu pekat. Anda tidak perlu terlalu banyak, hanya sedikit. Tetapi sedikit saja sudah membuat masakan terasa enak. Yang juga penting adalah tidak ada makan malam. Ketika perut Anda tidur. Ketika tubuh Anda tidur, perut Anda ingin tidur. Jika Anda pergi tidur dengan makanan besar di perut Anda, perut Anda tidak dapat berhenti mencerna, karena jika berhenti mencerna, maka makanan mulai berfermentasi dan membusuk, dan gasnya dapat membunuh Anda. Itu disebut keracunan domain. Jadi ketika Anda pergi tidur, jika Anda pergi tidur di malam hari dengan makanan besar di perut Anda, perut itu harus terus bekerja, dan itu tentu saja dapat mengganggu tidur yang nyenyak. Juga, berhati-hatilah, perhatikan jam sebelum Anda pergi tidur. Yaitu jam terakhir. Jika Anda menonton film horor atau sesuatu yang liar di televisi dan Anda mematikannya, hampir tidak mungkin untuk langsung tenang. Jika Anda sedang menjawab email sebelum tidur,
dan cahaya itu masih menyala, akan sangat sulit bagi Anda untuk menenangkan diri. Setelah membaca buku Dr. Matthew tentang Why We Sleep, saya mengubah waktu saya membuka email. Dulu saya selalu menjawab email di malam hari. Karena di siang hari saya ingin berkebun, saya memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Tapi setelah membaca bukunya dan melihat dampaknya, dampak teknologi terhadap mata kita dan juga otak kita, saya sekarang mengerjakan email di sore hari. Bahkan, ketika matahari telah terbenam, saat itulah saya menutup iPad saya. Saat itulah saya berhenti menjawab email. Karena menjawab email di malam hari memberikan pesan kepada otak Anda, yang mencegah otak dan tubuh Anda secara keseluruhan untuk beristirahat. Banyak tubuh yang kelelahan karena mereka tidak mendapatkan pemulihan. Dan efek generasi dari tidur yang cukup. Dan inilah salah satu alasan mengapa banyak orang menderita insomnia. Kadang-kadang ketika orang menerapkan semua ini, mereka masih tidak bisa tidur. Jadi saya punya kabar baik, Anda bisa mengatur ulang otak Anda. Bagaimana cara Anda mengatur ulang otak Anda? Anda sebenarnya sangat bersyukur bahwa Anda sekarang tahu apa yang harus dilakukan. Dan Anda sangat sabar. Tidak hanya bersyukur, tapi juga bersabar. Ingatlah, Roma tidak dibangun dalam satu hari. Dan jika Anda sudah tidur di tengah malam selama 10 tahun terakhir, Anda tidak akan bisa tiba-tiba tidur begitu saja. Tapi Anda bisa mulai membiasakan tubuh Anda untuk beristirahat ketika matahari terbenam. Saat itulah Anda mulai beristirahat. Anda mungkin menonton sesuatu di televisi. Televisi tidak seburuk layar jarak pendek. Tetapi cobalah untuk mematikannya. 1 jam sebelum Anda akan tidur. Apa yang juga dapat meningkatkan kualitas tidur. Jadi kita akan ke sini sekarang. Yang juga dapat meningkatkan kualitas tidur adalah mandi air panas sebelum tidur. Atau berendam air panas. Atau mandi air panas. Dan jika Anda memiliki pemandian air panas, di pemandian air panas itu, Anda bisa menaruh garam Epsom. Garam Epsom adalah magnesium sulfat. Dan magnesium mengendurkan otot, jadi itu adalah relaksan yang bagus. Dan di pemandian air panas, Anda bisa menaruh beberapa lavender, minyak esensial, atau jika Anda menanam lavender, Anda dapat membuang setengah lusin batang lavender ke dalam bak mandi Anda. Dan apa yang dilakukan lavender, itu juga ramuan yang menenangkan. Jadi, inilah yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas tidur. Ini sangat mirip dengan apa yang telah kita lihat dalam 8 hukum kesehatan, bukan? Hal lain yang sekarang belum kita lakukan adalah berhenti. Jadi apa yang harus kita hentikan? Dan mungkin bukan hal yang mengejutkan bagi Anda untuk mengetahui bahwa kafein adalah salah satu pengganggu tidur terbesar. Dan beberapa orang meminum alkohol sebelum tidur untuk membuat mereka tidur. Ini mungkin membuat Anda tertidur, namun Anda akan terbangun dengan baterai yang terisi setengah. Karena apa yang dilakukan alkohol, ia menghambat pelepasan hormon-hormon itu. Dan apa yang dilakukan kafein adalah menghambat pelepasan hormon-hormon itu. Karena yang dilakukan kafein adalah merangsang respons krisis. Dan ketika respons krisis dirangsang dalam tubuh Anda, semua sistem akan berjalan. Jadi di sore hari, malam hari, kita seharusnya bersantai, tapi jika kopi atau teh diminum, semua sistem akan bekerja. Jadi kafein dan alkohol harus dihentikan. Gula rafinasi. Gula rafinasi memiliki efek stimulasi pada tubuh. Makanan lain yang memiliki efek stimulasi pada tubuh adalah daging. Dan berapa banyak orang yang menikmati steak dengan sedikit anggur merah dan hidangan penutup yang manis dan secangkir kopi setelah mereka makan. Tidak heran mereka tidak bisa tidur.
Mereka tidak menyadarinya bahwa mereka melakukan segalanya untuk membangunkan tubuh, untuk merangsang tubuh. Saatnya untuk menenangkan tubuh. Saya sedang membaca sebuah wawancara dengan seorang pria berusia 116 tahun. Dan mereka bertanya kepadanya apa rahasianya berumur panjang. Dia menjawab, saya bangun bersama matahari dan saya tenggelam bersama matahari. Hal ini mudah dilakukan pada masa itu karena belum banyak lampu listrik dan tentu saja belum ada teknologi. Tapi begitu hal ini dipahami, langkah-langkah dapat dibuat untuk memeriksa apakah kita memiliki segala sesuatu yang kondusif untuk tidur. Jadi kita juga akan memberikan penguat tidur lainnya. Adalah musik yang lembut. Musik lembut tentu saja membantu dan kita akan menempatkannya di sini. Ada sedikit celah di sini. Hidrasi. Penting untuk terhidrasi dengan baik. Agar Anda bisa tidur nyenyak. Faktanya, salah satu cara terbaik untuk menidurkan diri Anda adalah dengan meminum beberapa kristal garam Celtic. Dan setengah gelas air, 15 menit sebelum Anda tidur. Minumlah setengah gelas air lainnya saat Anda naik ke tempat tidur. Dan 3 kristal garam Celtic atau 2 kristal jika Anda tidak terbiasa. Ini memiliki 3 magnesium di dalamnya. Magnesium adalah relaksan otot, menenangkan jantung, mengendurkan setiap otot di tubuh Anda. Jadi sekarang kita akan melihat apa yang dapat Anda lakukan jika Anda tidak bisa tidur. Tentu saja semua penguat tidur haruslah dilihat. Dan tentu saja kamar tidur harus dibenahi. Tapi ada beberapa hal yang bisa Anda ambil. Jadi, berikut ini adalah beberapa pengobatan. Beberapa pengobatan alami untuk membantu tidur. Magnesium. Saya telah mendengar beberapa orang berkata kepada saya bahwa mereka mengkonsumsi magnesium di malam hari, misalnya 500 mg. Dan magnesium sitrat adalah bentuk magnesium yang paling mudah diserap. Sehingga dapat dikonsumsi pada malam hari. Juga, beberapa orang telah menemukan bahwa ramuan valerian telah membantu mereka untuk tidur. Valerian adalah obat penenang ringan, obat sedatif ringan. Ini mungkin yang terkuat. Dan kami memiliki campuran. Itu adalah campuran larutan gliserin yang kami campur bersama dengan passion flower. Passion flower juga merupakan obat penenang ringan. Tidak sekuat valerian. Juga skullcap. Skullcap hampir sama dengan passion flower. Dan makanan penyehat saraf yang sangat terkenal, St. John's wort, dan sebagai pemelihara saraf. Juga memiliki efek penenang yang ringan. Jadi di Misty Mountain Health Retreat, kami membuat larutan gliserin. Dengan perbandingan yang sama dari St. John's wort, skullcap, passion flower, dan valerian. Dan itu bisa diminum 1 sendok teh dalam sedikit air sebelum tidur. Dan beberapa tamu kami yang mengalami kesulitan tidur, kami akan memberi mereka 1 dosis lagi untuk diminum kalau mereka terbangun di tengah malam. Tapi kami telah menemukan jika mereka dapat mengambil sikap bersyukur. Ketika mereka bangun dan sangat bersyukur. Dan tidak melihat ponsel mereka, meletakkannya di luar jangkauan, di luar kamar tidur. Dan berbaring di sana dan memikirkan segala sesuatu dalam hidup mereka yang dapat mereka syukuri. Mereka bisa, sedikit demi sedikit, mengembalikan tubuh mereka ke dalam kebiasaan tidur. Jadi hidrasi itu penting. Kondisi kamar tidur sangat penting. Menerapkan semua kiat ini untuk membantu tidur sangatlah penting. Dan kami telah melihat banyak orang yang kembali memiliki kemampuan untuk tidur. Sesuatu yang saya temukan telah membantu beberapa wanita adalah menggunakan Anna's Wild Yam Cream. Anna's Wild Yam Cream adalah krim yang meningkatkan progesteron.
Dan progesteron adalah hormon yang membuat Anda rileks dan tenang. Jika seorang wanita telah menggunakan pil kebon selama beberapa tahun, bahkan jika itu adalah 30 tahun yang lalu, pil tersebut menyebabkan peningkatan estrogen yang menggantikan progesteron. Ini juga menjelaskan apa yang terjadi pada wanita menopause, mereka mengalami pergeseran progesteron. Jadi, mereka bisa menggunakan Anna's Wild Yam Cream, yang akan meningkatkan progesteron. Dan ingat progesteron, itulah hormon bahagia Anda. Progesteron membantu menginduksi tidur. Dan saya telah mendengar beberapa wanita mengatakan kepada saya bahwa sejak mereka menggunakan Anna's Yam Cream, mereka benar-benar bisa tidur lebih nyenyak. Tidur sangat penting. Kita tidak dapat berfungsi tanpanya. Apa yang ditunjukkan oleh Dr. Matthew Walker, dia memiliki beberapa tokoh yang cukup konfrontatif di sana. Dia menunjukkan bahwa 10 malam tidur selama 6 jam semalam. 50% lebih sedikit kinerja kognitif dan 50% lebih sedikit kinerja fisik di luar tubuh. Dia juga menjelaskan bagaimana jika Anda tidur 4 jam semalam. Anda tahu itu, Anda tidak merasa baik sama sekali. Tapi jika Anda tidur 6 jam, Anda hampir merasa baik-baik saja. Jadi, hal yang menakutkan dari tidur 6 jam adalah orang tersebut bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah kehilangan daya tahan tubuh mereka. Dia juga menunjukkan bagaimana ada lebih banyak kecelakaan di jalan raya akibat kurang tidur daripada alkohol. Bukan berarti alkohol tidak apa-apa. Tapi katanya lebih banyak kecelakaan terjadi karena kurang tidur. Karena dengan alkohol, orang mabuk dan melihat lampu merah. Setidaknya mereka berusaha untuk berhenti. Atau ada tikungan, mereka berusaha untuk berbelok. Seringkali tidak terlalu baik dan mungkin kecelakaan terjadi karena itu. Tapi dia mengatakan dengan kurang tidur, orang itu hanya tertidur. Jadi mereka bahkan tidak bisa mencoba memperlambat. Mereka bahkan tidak bisa mencoba berbelok di tikungan. Dan seperti yang dia tunjukkan, tampaknya ada banyak perhatian media tentang jangan minum dan mengemudi. Dan tentu saja ada denda untuk mengemudi sambil mabuk, tapi tidak banyak tentang tidur. Kurang tidur dan mengemudi. Jauh lebih baik jika Anda merasa lelah untuk menepi di pinggir jalan. Rebahkan kursi dan istirahatlah selama 10-15 menit. Saya merasa yang harus saya lakukan hanyalah tertidur dan ketika bangun, saya merasa jauh lebih baik. Jika saya merasa sedikit mengantuk, saya bisa berhenti di pinggir jalan. Menyingkir sedikit dari jalan dan melakukan 30 kali push-up. Dan juga sediakan air minum dan garammu. Dr. Matthew Walker, mereka juga melakukan percobaan lain. Mereka memiliki 20 siswa dan 10 siswa tidur 6 jam semalam dan 10 siswa lainnya tidur 8 jam semalam. Semua mempelajari hal yang sama dan itu adalah informasi baru yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Mereka diuji 3 bulan kemudian dan mereka menemukan bahwa para siswa yang tidur 8 jam semalam. Mereka mengingat hampir 50% lebih banyak dibandingkan dengan siswa yang tidur 6 jam semalam. Dan apa yang dia tunjukkan adalah bahwa ketika Anda melewatkan waktu tidur, saya telah menghapus waktu gerakan mata yang cepat. Ingat, ketika dini hari, itulah konsolidasi. Itulah penegasan dari hal-hal yang telah Anda pelajari sepanjang hari. Bahkan yang telah Anda pelajari selama beberapa hari terakhir. Jadi, ketika Anda mempelajari hal-hal baru dan Anda tidur selama 8 jam penuh dalam semalam, hal ini memungkinkan otak Anda untuk mengonfirmasi atau mengkonsolidasikan hal-hal yang telah Anda pelajari sepanjang hari. Bahkan, saya pikir itu di Oxford, dia seorang ahli saraf Inggris. Mereka memintanya untuk membuat makalah tentang tidur untuk para siswa. Dan dia berbicara tentang hal-hal ini. Dia berbicara tentang tidur lebih awal, dia berbicara tentang udara segar di kamar tidur, dia berbicara tentang hidrasi. Dia berbicara tentang jika Anda perlu belajar, tidurlah jam 8, bangun jam 4. Anda punya 2 jam waktu belajar di sana. Dan jika Anda merasa kurang tidur, siapkan rebounder di dekat Anda. Dan lompatlah di atas rebounder selama 1 menit setiap jamnya dan itu akan membangkitkan semangat Anda. Atau bahkan bersepeda dan minum air putih. Berapa banyak yang Anda ingat saat Anda tertidur di tengah malam?
Dibandingkan dengan berapa banyak yang Anda ingat di pagi hari ketika otak Anda telah mengalami pemulihan. Dan generasi dalam 8 jam tidur. Saya percaya Anda telah terinspirasi dan saya percaya Anda telah terdorong. Dan saya percaya Anda telah sibuk membuat catatan dan melihat apa yang bisa Anda lakukan untuk mendapatkan lebih banyak hal dalam hidup Anda dengan tidur.